Haleluya. Selamat pagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Sungguh luar biasa. Segala yang terbaik Tuhan selalu nyatakan buat kita. Kita hari ini ada semua karena Dia. Kita hari ini ada hanya karena kemurahan dan juga kasih setianya. Untuk itu mari setiap umat Tuhan, sebelum kita memulai untuk morning devotion ini, saya mengajak setiap kita ambil saat teduh sebentar. 1 menit ini ambillah saat teduh, di mana engkau memejamkan matamu, fokuskan hatimu hanya kepada Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau kami ada kesalahan. Ampuni kami kalau kami gagal. Ampuni kami kalau kami kurang bersyukur kepadamu. Ampuni kami kalau kami Tuhan sungguh-sungguh gak memberikan hidup kami, gak memberikan yang terbaik kepadamu. Ampuni kami. Ampuni kami. Mari jemaat Tuhan, pergunakanlah waktu teduhmu untuk engkau sungguh-sungguh mengalami Tuhan hari ini. Oh Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, 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 Bapa, 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 ajari kami terus Tuhan, lewat segala hal, lewat semuanya. Oh Engkau sungguh Tuhan yang mengajari kami, supaya kami Tuhan boleh semakin menyenangkan Engkau, supaya kami boleh terus menyelaraskan hidup kami denganmu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak lupa juga hari ini kami menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, situasi demi situasi yang berhubungan dengan COVID kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarkan Engkau yang mengontrol semuanya. Tolong pemerintah, supaya pemerintah juga boleh mengambil tindakan-tindakan yang tepat, tindakan-tindakan yang terukur, tindakan-tindakan yang bisa segera menyelesaikan masalah COVID ini Tuhan. Terutama varian Omikron ini Tuhan, bisa dikendalikan semuanya. Bahkan nanti angkanya akan terus menurun, terus menurun, terus menurun. Kami rindu Indonesia segera masuk ke endemi. Kami rindu Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID ini Tuhan. Bahkan kami rindu juga seluruh dunia segera terbebas. Seluruh dunia segera Tuhan menyelesaikan COVID ini dengan baik, sehingga seluruh dunia ini Tuhan boleh memasuki endemi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, ajar kami Tuhan. Ajar kami Bapa, sehingga kami semakin bijaksana dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua
rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur buat hari ini, bersyukur buat setiap karya-Mu. Sungguh kami bersyukur. Terima
kasih Tuhan. Kami naikkan pujian, sungguh Engkaulah satu-satunya yang layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk waktu di mana kami masih bisa memanggil Engkau. Terima kasih buat waktu di mana kami masih bisa membangun mezbah di hadapan tahta-Mu. Sungguh kami mau berkata, kami gak mau jauh dari Engkau. Kami mau terus ada di dalam-Mu seperti firman-Mu. Kami ada di dalam-Mu dan Engkau ada di dalam kami. Itulah yang kami mau Tuhan. Kami gak bisa jauh dari Engkau. Kami gak mau menjauh juga dari Engkau. Kami mau terus ada dalam tuntunan dan dekapan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau suci. Kemuliaan-Mu mengatasi segala kemuliaan. Kemuliaan-Mu Tuhan itu cukup bagi kami. Nyatakan kemuliaan-Mu di dalam kami Tuhan. Nyatakan itu Tuhan Yesus. Bapa. Sungguh hati kami mencintai-Mu, hati kami merindukan-Mu. Sekalipun dagingku habis lenyap, tetapi Engkau Allah tetaplah yang menjadi bagianku. Terima kasih Tuhan. Biarkan sepanjang hari ini hidup kami mempermuliakan Engkau. Biarkan sepanjang hari ini hidup kami terus menjadi alat bagi-Mu Tuhan. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu hari ini. Engkau yang menjadi pembela mereka. Engkau yang menyatakan kebenaran mereka seperti fajar ya Tuhan. Engkau yang membela hak-hak mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Aku menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarkan hari ini mereka bukan cuma mengalami pertolongan, tetapi hari ini juga mereka menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu buat hari ini. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Luar biasa ya. Saya percaya ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, itu wow, itu setiap kali saya ada di dalam hadirat Tuhan, saya betul-betul sangat menikmatinya. Ya kalau boleh dikatakan kita nggak mau ngerjain yang lain, saya nggak mau ngerjain yang lain gitu ya. Saya cuma mau ada di bawah kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kepinginnya sih seperti itu, tapi memang kan nggak bisa karena ada tugas-tugas juga yang harus kita lakukan. Tetapi apa yang mau saya sampaikan bahwa kita ini harus selalu merindukan Tuhan. Amin. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tapi juga ingat, tanpa kita Tuhan tidak mau berbuat apa-apa. Amin. Nah, hari ini saya memberikan sebuah renungan. Kalau sudah benci, ribuan alasan bisa dicari. Betul. Kalau orang sudah benci, ribuan alasan bisa dicari. Kita lihat dari Markus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kedua. Inilah yang dialami oleh Yesus. Bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat membenci Yesus.
Dan dia ataupun mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mencari-cari alasan untuk menyalahkan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan ini. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Perhatikan, mereka mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Jelas sekali, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka membenci Yesus dan mereka mencari-cari alasan untuk apa? Menyalahkan Yesus. Pada hari itu adalah hari Sabat. Pada waktu itu ada orang yang sedang mengalami sakit. Dan tentunya dalam kepercayaan Yahudi, orang kalau sedang melakukan ataupun di hari Sabat, mereka nggak boleh ngapa-ngapain. Jangankan naik mobil, kalau zaman sekarang ada mobil, mereka nggak boleh naik mobil, mereka harus jalan kaki. Mereka nggak boleh melakukan aktivitas apa-apa. Mereka harus diam di rumah, mereka nggak boleh keluar-keluar, mereka cuma ada di dalam dan melakukan aktivitas di dalam. Bahkan di rumah mereka membaca kitab Taurat dan seterusnya, aktivitas-aktivitas di rumah. Tetapi pada waktu itu, pada zaman itu sudah jelas juga bahwa dilarang menyembuhkan seseorang pada hari Sabat. Karena orang-orang Yahudi lebih memegang hari Sabat daripada Tuhan itu sendiri. Karena kalau mereka memegang Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan yang benar, maka saya yakin percaya semua hari itu adalah hari yang istimewa. Dan saya mau berkata kepada setiap kita, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya kehadiran Yesus itu betul-betul memberikan sebuah kabar duka cita bagi orang-orang Farisi. Bagi kita kabar sukacita, tapi bagi orang-orang Farisi itu adalah kabar duka cita. Kenapa? Karena justru dengan hadirnya Yesus, mereka mendapatkan kerugian demi kerugian. Karena Yesus melanggar tradisi-tradisi Yahudi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu sendiri dilanggar sama Yesus. Kenapa Yesus melanggar itu? Karena yang utama bukanlah peraturan manusia, tetapi yang utama adalah peraturannya Tuhan. Peraturan Tuhan harus di atas daripada peraturan manusia. Yesus sudah mengajarkan itu pada waktu itu kepada orang-orang yang ada dalam masa itu. Dan saya mau berkata bahwa setiap kita warga kerajaan Allah, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, bahwa waktu kita menyatakan kebenaran, akan ada banyak orang yang membenci setiap kita. Akan ada banyak orang yang terusik. Dan saking bencinya mereka, saking terusiknya mereka, gara-gara rambut kita yang berdiri satu biji saja, mereka bisa menyalahkan kita. Ya, kadang-kadang kalau di ibadah kan kita suka denger ya, aduh, si A kalau mimpin pujian, si B kalau main musik, si C kalau lagi khotbah, kok saya nggak ngerasain apa-apa ya? Kenapa seseorang itu bisa nggak merasain apa-apa? Salah satu penyebabnya mungkin karena dia ada masalah sama orang itu. Ada masalah yang belum terselesaikan sehingga dia berkata, aduh kalau dia yang pelayanan, gua kok nggak ngerasain apa-apa ya. Padahal sesungguhnya kita percaya bukan di dalam nama Yesus, waktu kita memanggil nama Yesus, waktu nyanyian, waktu doa diberikan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti hadir. Karena firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ, bukan? Nah, berarti dalam setiap pertemuan Tuhan itu pasti hadir. Cuman masalahnya seringkali kita, karena kita mengalami sesuatu dalam hati kita terhadap si A, si B, si C tadi, kemudian kita berkata, gak ada hadirat Tuhan. Padahal bukan berarti gak ada hadirat Tuhan, ada Tuhan di situ. Nah, saya cuma mau mengajak setiap kita, kalau kita ada masalah, yang harus kita lakukan apa sih? Beresin, gak ada yang lain. Pak, kalau saya beresin sama dia percuma Pak. Kenapa kok percuma? Dia gak akan tahu kesalahannya dia apa. Bahkan
kadang-kadang dia sengaja nggak mau tahu Pak kesalahan dia apa. Nggak apa-apa, itu kan urusannya dia. Yang penting hatimu beres. Kalau engkau nggak beres kan, hatimu nggak beres. Kalau hatimu nggak beres, kalau sudah benci ribuan alasan bisa dicari. Kita bisa berkata nggak ada hadirat Tuhan lah. Kita bisa berkata nggak ngerasain apa-apalah. Pujiannya nggak ngangkat lah. Emang mobil harus diangkat atau memang barang harus diangkat? Ini kan hadirat Tuhan. Nggak ada bicara angkat mengangkat. Hadirat Tuhan selalu nyata kok. Ya, jadi jangan ada yang suka berkata hadiratnya nggak ngangkat, pujiannya nggak ngangkat. Nggak ada. Mungkin hati kita yang nggak beres. Kita harus cek dulu. Makanya kalau ada yang nggak beres, kita beresin. Dia nggak mau ataupun dia nggak tahu, ya kita sudah pemberesan tapi dia nggak mau tahu dan seterusnya, ya biarin. Yang penting hati kita udah beres. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Dan saya cuma mau berkata kepada setiap kita, jangan kita mencari-cari alasan untuk menyalahkan. Lebih baik kita mencari-cari alasan untuk bisa memberkati. Itu kan lebih baik. Amin. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa Allah itu kasih dan kita adalah anak-anak Allah. Berarti kita juga penuh dengan kasih. Dan firman Tuhan juga mengajarkan bahwa kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, kita ini masuk kategori apa? Pembunuh. Iya loh. Gara-gara apa? Nggak bisa mengasihi. Untuk itu saya mau mengajak setiap kita hari ini. Yuk. Ya. Ayo hari ini kita mau terus mengasihi. Amin. Kita mau buang segala benci. Kita mau buang segala kalau boleh saya menyebutnya suka cari-cari alasan gitu. Kita mau buang itu semua. Ayo. Kita mau kenakan Kristus terus dalam hidup kita. Terkadang kan di dalam pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita kadang-kadang menemukan orang-orang yang seperti itu, membuat kita benci sama mereka. Tapi saya mau berkata, dunia bisa memberikan alasan untuk kita membenci mereka. Tapi ingatlah, Yesus memberikan alasan untuk kita mengasihi mereka. Apa alasannya Pak? Karena Yesus sudah mati buat kita dan juga buat mereka. Itu alasannya. Untuk itu, mari hari ini saya mau mengajak setiap kita. Ayo, jangan pernah membenci orang lain, tapi kasihilah orang lain. Amin. Jangan suka cari-cari alasan karena engkau sesungguhnya membenci dia, tapi engkau cari-cari alasan untuk menjatuhkan dia. Jangan, bertobatlah. Amin. Kita mau mengikuti teladannya Yesus. Untuk itu saya mengajak setiap umat Tuhan hari ini, mari kita satukan hati. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai hari ini, dan hamba berdoa, biarkan sepanjang hari ini setiap umat-Mu diberikan damai sejahtera. Setiap umat-Mu sepanjang hari ini mereka boleh diberikan kemurahan, sehingga mereka bisa mengasihi, mereka bisa memberkati, dan mereka bisa mempraktekkan firman Tuhan. Berkati umat-Mu hari ini Tuhan. Hamba berdoa setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan demi pergumulan, Engkau yang menolong mereka. Baik itu pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam keluarga, Tuhan tolong mereka. Hamba berdoa yang sedang mengalami bentrok di keluarga antara suami, istri, anak-anak, orang tua, hamba berdoa Tuhan tolong Engkau menjadi peacemaker, karena memang Engkau adalah peacemaker Tuhan. Mari Tuhan, biarkan Engkau menyatakan damai, Engkau menyatakan sejahtera atas setiap keluarga demi keluarga, sehingga yang ada di dalam keluarga adalah sukacita, damai, sejahtera, dan saling mengasihi dan saling mengampuni. Aku berdoa Tuhan, tidak ada iri hati, tidak ada dendam atau apapun juga, tidak ada kepahitan dalam bentuk apapun juga, tapi yang ada di dalam keluarga adalah anggur yang baru, kasih mesra terus menyata di dalam diri setiap keluarga. Aku memberkati keluarga demi keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan. Aku juga memberkati setiap mereka yang berusaha, baik itu mereka yang bekerja di kantor, mereka yang bekerja dalam usaha mereka masing-masing mungkin Tuhan, baik itu yang jual makanan, baik itu yang ada di toko ataupun yang online, apapun pekerjaan
usaha yang mereka kerjakan, kalau itu memang mempermuliakan nama Tuhan, kalau itu memang tidak melanggar firman Tuhan, hamba berdoa berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, aku menyerahkan seluruh umat-Mu hari ini dalam tangan-Mu, dan mari jemaat Tuhan, biarkan damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat berkegiatan buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.